Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena di mana saja Anda dapat memantau siaran ini di Pena Sultra. Saat ini saya sedang berada di kantor dinas Damkarmat. Damkarmat adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kita akan mencoba menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Mudah-mudahan ada Pak Kadisnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ternyata ketemu dengan Pak Kadisnya langsung. Jarang-jarang, wah ini ada Pak Muhyar, Kasat Propos. Proposnya, wah luar biasa. Gimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah kabar baik. Hari Jumat di Damkarmat Kona Selatan tidak ada hari yang spesial, semua sama. Semua sama? Semua sama. Wow, 1 kali 24 jam siap 1 kali 24 selalu jam, ya. Ya. Wah, banyak sekali alat-alatnya di sini Pak. Ini. Kadis, ini alat baru, sudah lama ini Pak? Menjelang 2 tahun sudah tersedia. Ini yang di depan, inilah jenis-jenis baju kami yang berada, ada baju anti api, anti panas. Beda-beda warnanya, ini bisa Ada. sedikit dijelaskan ini gimana? Ini yang kalau orange ini anti panas yang bisa bertahan di sampai 3 meter. 3 meter, ini yang orange 3 meter. Iya. Ini untuk rescue. Penyelamatan. Kemudian ini yang bisa sampai 3 jam di dalam api. Di 3 jam. Ini gimana ini warnanya kok? Ini silver khusus apa? disediakan memang untuk tahan api di kayak suhu astronot tertentu. Ya, pakai scuba nanti. Ya? Jadi yang menggunakan ini memang harus orang fisik kuat ini. Harus fisik kuat. Ya. Berapa duit nih harganya? Kalau secara keseluruhan 80 juta. 80 juta satu begini? Ya. Masya Allah. Sudah lengkap dengan skubanya di. Scuba. Kalau ini bedanya gimana? Kalau ini dia dipakai untuk fire sampai jarak 1 meter masih mampu. 1 meter. Ya. Wow. Ini apa ini yang 3 ini? Ini apap, jadi yang sifatnya berodah. Jadi ini paling bagus dimiliki oleh kantor. Oh. Jadi kalau ada api kecil yang hanya satu ruangan masih bisa dikendalikan oleh apap. Ya. Mestinya kantor-kantor semua swasta Wajib maupun pemerintahan harus punya ini. Wajib ya. Wajib ya? Wajib. Wajib, oke. Wajib guys. Wajib punya yang seperti ini. Kalau Anda berkantor harus ada yang seperti ini. Nah ini bajunya sama ini ya? Iya sama, jadi ini ditempatkan di depan ketika ada siaga, tidak perlu lagi ke lemari, tapi sudah langsung digunakan dengan kecepatan. Kurang dari 1 menit sudah harus terpasang di badan dengan helm-helmnya semua. Wow, 1 menit harus terpasang? Ya sudah harus terpasang. Tapi karena kalau sudah dilatih. Pasti bisa ya. Kalau sudah terlatih pasti bisa. Kalau tidak terlatih pasti lama lagi kalau. Inilah kondisi kami. Jadi kalau dari setelah apel pagi menjelang apel siang, yang di meja piket ini adalah Sri Kandi, ada perwira piketnya ya, Sri Kandi Damkar. Nanti malam baru disambung oleh teman-teman dari pasukan sampai pagi. Sampai pagi. Ya. Luar biasa, selalu siap ya. Siaga terus. Sri Kandinya sudah menikah belum? Siap sudah. Tapi jiwanya masih jiwa Yuda Brahma Jaya semua. Ya, tak mesti harus bujang yang menjadi Sri Kandi di sini ya. Yang jelas dia kuat, fisiknya, mentalnya harus kuat, dan kemudian inteligensinya kami di sini harus tinggi. Harus tinggi, luar biasa. Anda menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Satria biru ini. Satria biru. Ada satria baja hitam tapi satria biru. Pak, di sini ada yang merah-merah. Ini rescue. Baju rescue yang dilengkapi dengan ini helm kami yang sudah modern. Ketika digunakan ini berarti sudah kompleks sekali. Ada tempat grill lampu malam, kemudian ada bisa di video melalui sini. Jadi ini sudah digunakan kalau sudah satu set dengan sepatunya, maka sudah turun operasi. Dan kami tidak mengizinkan kalau tidak APD-nya itu siap. Ya, karena ini beresiko terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Artinya sebelum menyelamatkan orang lain, selamat dulu diri sendiri begitu. Dan memang di Damkarmat Kona Selatan yang kami utamakan adalah SDM-nya dulu. SDM dulu. Tidak boleh kita menurunkan seseorang tidak ada ilmunya. Ya alhamdulillah kita di sini sudah punya sertifikat nasional. Salah satunya Basic Damkar 1 di Pusdik Ciracas sebanyak 87 orang. Kemudian water rescue ada 87 orang juga. Dan alhamdulillah kita juga punya 1 inspektur di sini. Inspektur? Ya. Jadi keahlian yang tinggi yang bisa memprotek. Inspekturnya Bapak sendiri? Ya alhamdulillah, kebetulan kemarin disyaratkan kepala dinas yang ya dengan tes berapa kali kita selama sebulan di Gembleng. Berarti bukan hanya anggotanya saja yang bisa dilatih, yang lainnya yang di Sulawesi Tenggara juga bisa dilatih dong? Iya, alhamdulillah kami sudah bersertifikat nasional, jadi kami bisa kelas jauh. Kelas jauh. Maksudnya bisa membuat kelas jauh, mengajar kelas jauh. Karena teman-teman apalagi yang dekat kabupaten kota. Kami akan buka, jadi di sini nanti tetap ada pemateri dari Kemendagri, kemudian ada pemateri dari Ciracas, kemudian yang lainnya dari teman-teman dari sini.
Artinya sudah bisa melatih Ya, sudah seperti bisa. itu yang pada intinya. Nah, ini Ya. mohon izin Pak Kadis, ini ada banyak juga seperti Iya, yang di depan. apap. Ini apap, juga. kemudian ini apar. Ini Apar. juga wajib bagi rumah-rumah dimiliki rumah Ini ya. minimal yang 3 kg ini mampu mencegah korban harta kita yang cukup banyak dan ada jiwa di dalamnya. Dengan alat sebegini yang 380 sekian kalau Iya. kita beli, kita sudah bisa menanggulangi api kecil. Api kecil di dalam rumah atau kantor-kantor kecil mungkin ya. Kantor juga kalau perlu peruangan harus ada harus satu. ruangan Iya, Oh. harus Ini ada biasanya di setiap kantor hanya ada satu yang kecil seperti ini. Masih kurang ya? kira-kira? Masih kurang. Jadi tergantung ulasan kantor. Kalau di aula agak besar berarti kita pakai yang 6 kilo atau 5 kilo. Ya. Kalau yang ini cukup di Bagaimana ruangan-ruangan kantor bisa memiliki seperti ini? kecil. Diadakan. Diadakan. Kemudian Harganya setelah diadakan, tidak mahal kan? tidak 380.000 yang 3 kilo. 380.000. Kemudian kita latih. Karena jangan sampai alat juga ada, tetapi penggunanya tidak tahu. Iya. Nah, jadi memang dari sisi penempatannya, estetika penempatannya, kemudian penggunaannya, memang sudah harus kami beritahukan. Dan ini yang kami lakukan melalui pencegahan. Pencegahan. Ya, jadi sosialisasi terus, sehingga program kami damkar masuk sekolah, damkar masuk pasar. Ini lagi yang kedua damkar masuk posyandu. Masuk posyandu. Saat ini teman-teman lagi turun, sudah seminggu yang lalu 4 OPD kami turun lagi. Tunggu dulu, masuk posyandu maksud Ke posyandu, ketika ada posyandu kami datang penyuluhan. penyuluhan. Oh, ibu-ibunya Ya, ibu-ibunya, ya. Saya kira Sasaran ada kita. balitanya. Sasaran kita bagaimana masyarakat tahu bahwa api besar tidak ada tanpa api kecil. Tanpa api Iya. besar tidak ada tanpa api kecil. Iya. Nah, ini sahabat, kalau mau hartanya terjaga Iya, sampai harta dan jiwa. harta dan jiwanya terjaga, miliki yang ini. Ya, miliki Yang alat sekecil ini seperti aja. Sekecil ini, Sudah bisa menyelamatkan kita punya harta dan jiwa di dalamnya. jiwa dalam. Dan harganya tidak sampai puluhan juta. Tidak. Ini yang termurah 380. 380 saja. Ya, setelah itu kami datang mengajarkan cara penggunaannya, penyimpanannya, termasuk bagaimana kapan dia kadaluarsa. Yang jelas kita tidak menjual ini, Pak ya. Tidak menjual. Kita memiliki. Kita ajarkan dan ada refill tempat Ya. pengisiannya. Dan kita sudah menyiapkan mesin refill yang akan berproduksi. Mungkin tahun depan sudah bisa kita, masyarakat yang mungkin sudah kadaluarsa ataukah sudah kosong pernah digunakan, Tunggu boleh dulu. isi ulang. Ini lama tersimpan ini kan biasa tidak digunakan. Iya. Itu kadaluarsa. Ada yang tergantung apa isinya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Begitu ya. Berarti harus diperbaharui, jangan sampai. Diperbarui ya. Makanya ada inspeksi kami. Sebaiknya harus diperbarui Iya, 2 tahun, 1 tahun. Iya. Seperti itu. Nah, di sana itu ada pakai ada saya lihat Oh ya. perahu. Ini karena kita Konawe Selatan cukup luas daerah perairan kita, dan kemarin kami memberikan rescue pada beberapa sungai besar, dan alhamdulillah kami sudah ditunjang dengan perahu karet, Iya. dan akan lagi datang dari fiber. Ini berapa banyak nih, Pak? Hampir 200. 200. Ya. Maksudnya unitnya Satu unit baru datang, satu unit. Kita akan menambah terus karena ini kapasitas untuk muatan sampai 8 orang ini. itu rescue di air. Ya, rescue di air. Kemarin kita berhadapan dengan penyelamatan keluarga yang diterkam buaya. Berapa kasus ya terpaksa kita meminjam perahu karetnya teman-teman di BPBD. Oh, BPBD masih sempatnya minjam. Nah, Iya. sekarang sudah punya. Sudah punya sendiri. Kita tidak kebingungan lagi ketika ada rescue. Oke. Ya. Kalau di dalam ini ada apa? Dan coba kita lihat dulu. Ini mungkin saya ceritakan bahwa kantor damkar saat ini kami meminjam Islamic Center. Islamic Center. Ya, tetapi lagi-lagi kami tidak kehilangan momen bahwa kantor itu hanya sebuah tempat, tetapi program apapun bisa kita kolaborasi dengan bersama teman-teman, dan alhamdulillah kami ciptakan ruang-ruang yang kami sekat sendiri, dan ini ada satu ruang perawatan occupant room, Iya. di mana kami punya aset ada semua di sini. Iya. Tetapi ruangan ini dia berfungsi 2. Penyimpanan alat perang kami, Iya. sekaligus juga ruang edukasi. Ruang edukasi. Jadi Maksudnya- ketika orang masuk di sini, dia bertanya sudah ada jawabannya semua. Semua ini alat sudah dilabel. ini semua Iya. bisa masuk belajar di sini Bisa dong kalau ya. begitu. Dan memang kita siapkan, dan ini juga menjadi kontrol pemegang barang kami, sehingga ketika akan dikeluarkan, dilihat dari sini apa yang dia butuh, kami keluarkan. Kemudian ketika orang mau bertanya sudah ada semua. Ada Ini semua. apa? Ini kantong jenazah, fungsinya apa? Oh, Bahannya kantong apa? jenazah Ya. yang kuning begini ya. Ya, kantong jenazah, ada baju pelampung. Baju pelampungnya. Nah, ini anti tawon, ini baju Anti rescue. tawon. Nah, ini yang gas. Untuk
tangkap madu bisa berarti? Ya. Ini kalau kita sudah menghadapi ruang gas. Ruang gas. Ya, ruang gas sudah beracun, kita gunakan ini. Ini masker asap. Masker asap. Ya. Kemudian ini yang pertolongan P3K-nya. P3K. Ya. Ini karhut lah. Jadi ketika kita masuk di hutan, ini menggunakan motor saja memanggul di pundak sudah bisa. Jadi Yang fungsinya apa lagi? pemadaman di hutan dia. Oh, yang pemadam di Ya, hutan. pemadaman Bawa di air hutan. berarti di sini. Air di bawah. Ini Kantongan. pelampung kami, kantong jenazah. Ini tali temalik. Jadi safety-nya sudah semua. Termasuk kaos-kaos tangan tidak boleh kami karena berhadapan dengan kebakaran. Itu bisa saja ada korsleting di dalam, kita menyemprotkan bisa membawa arus ke Arus listrik tempat ya. Oh. Ini alat kami yang cukup mahal ini. Yang mana nih? Satu ini 14 juta ini. Wow. Ya, connection namanya. Kayak emas ini guys. Ya. Lebih mahal dari emas per Ya. gramnya ya. Jadi inilah alat-alat kami kecil tapi mahal semua. Mahal Ini semua. tandu lipat yang serbaguna. Senter kami mulai dari senter kepala sampai dengan ini semua sudah tidak menggunakan lagi baterai tapi sudah elektrik semua. Ini jenis-jenis selang kami di sini. Ini selang cukup mahal, ada yang 28 juta, ada yang 13 juta. Iya. Jadi memang alat-alat di pemadam mahal. Ini saja satu harganya 13. Ini yang ujung Nah, ini yang dibilang water gun ini. water gun yang di ujungnya apa Iya. ya, selang itu ya. Iya. Biasa itu ya. Ini water gun matanya ini yang bisa membobol tembok ini. Tombak yang Iya. kerasnya luar biasa. Ini ada berapa mata? Ini kita punya Atau alhamdulillah. jenis ini yang dipakai jadi water cannon ya? Beda? Iya, sama. Sama ya? Jadi kekuatannya ini tergantung barnya. Tergantung. Jadi alhamdulillah di menjelang 2 tahun Pak Bupati support kami bersama DPR tentunya, maka sudah ada alat kami yang cukup mahal ini alat perlindungan diri. Ini untuk rafling. Ketika ada yang dari ketinggian atau di jurang, ini yang kita harus gunakan untuk turun menjemputnya. Menjemputnya. Nah, ini apa alat-alatnya besar-besar? Nah, ini sama dengan kita memiliki satu mobil ini. Wah. Jadi ini portable dia. Jadi Portable. ketika ada yang lebih dekat sungai, kita pakai selang, nah, maka inilah ini bantuan dari Jepang. Bantuan dari Jepang. Iya. Jadi ini fungsinya tadi apa tadi? Sama dengan pemadaman. Jadi pakai selang, pengisap, kemudian menyemprot, dan fungsinya sama dengan mobil water. Sama dengan mobil Ya. water. Inilah mesin-mesin kami semua. Ini banyak Alkon kami yang kemarin kami ada operasi waktu El Nino, cukup besar, di mana kami layani 12 kecamatan, 76 desa kekeringan. Pada saat itu, hampir tiap hari kami mensuplai air. Inilah yang alat yang Ya, ini alat untuk pertolongan dari gedung tinggi, termasuk tandu-tandunya. Iya, Kemudian, lengkap dengan ya, tali-talinya ini ya. kemudian ketika ada yang kena jantung, kami juga di sini ada alat peraganya. Alat peraga untuk jantung. Ya, yang jadi kena serangan jantung. Ya, jadi semua teman-teman di sini sudah belajar dengan namanya RJP. RJP. Ya. Apalagi itu RJP? Ya. Ketika ada yang karena kita berhadapan dengan orang shock atau gimana ya, ini alat-alat kami. Ini Dan alat ini peraga. selalu dilatihankan. Semua harus tahu bagaimana ada pertolongan pertama dan fasilitasnya sudah ada ini, bagaimana cara memberikan napas buatan, Napas buatan. kemudian memberikan tekanan-tekanan di dadanya, berapa ya. ukurannya. Dan ini sudah dikuasai oleh teman-teman karena mereka sudah pendidikan kan ini. Termasuk kalau ada orang patah, pemidaian, Iya, iya. ya ilmu-ilmu kesehatan sudah sebagian kami sudah untuk pertolongan pertama. Selanjutnya kita akan bawa ke medis. Itu jadi wajib ya. Seperti itu. Genset kami sudah ada ketika ada Genset. kelistrikan yang terganggu. Ini yang saya maksud. Ini yang refill. Refill ini. Ya, refill. Jadi ketika nanti sudah habis isinya AFAR, maka kami bisa membuka ini, nanti akan dikelola oleh koperasi. Koperasi damkar. Berarti Ya. ada koperasi damkar Ya. khusus ya. Kami sudah bentuk koperasi damkar. Jadi setiap yang mau mengisi refill Ya. itu Boleh ke sini. boleh ke sini. Bayarnya berapa gitu? Ya, dilihat ke besar apa yang kebesarannya, berisi ya. ya. Karena kami alhamdulillah tahun ini sudah datang semua bahannya. Kemudian kami akan berangkatkan ke Surabaya, barang 5 orang mempelajari cara mencampurnya. Karena ini ada zat kimia, Ada zat kimia. ada tekanan, jadi harus dipelajari oleh teman-teman. Izin Pak Kadis, ini artinya anak-anak sekolah kita bisa datang Ya, masuk belajar. ketika dia datang lihat alat kami, dia bertanya apa fungsinya, sudah ada penjelasannya semua, penjelasannya sudah di ada sini, namanya. Karena kami di sini alat-alatnya namanya bahasa Inggris semua. bahasa Inggris semua. Ya, termasuk alat-alat dapur kami sini sudah siap. Oh, iya. Saya kira Ya. tadi ini pakai bahasa Tolaki. Jadi kalau kami evakuasi saja, semua turun. Sudah alat dapur ini ada kompor-kompornya, sudah ada. Iya, iya. Ini sudah ada bahasa Indonesia. Iya, sudah bahasa Indonesia, sudah bahasa Inggrisnya. Ini ide-ide dari teman-teman kita membuat sebuah sehingga ya alhamdulillah. Ini yang dibilang kepiok ketika ada kebakaran di hutan. Ya. Mana yang? Ini ada kebakaran di hutan, skop anginnya khusus, pemukul apinya dari karet, Oh, kemudian iya, pengarutnya ya.
Ini Kepiok ini namanya. Kepiok. Nah, ini yang saya bilang tadi SCBA. apa ini lagi tadi? Itulah tadi yang digunakan ketika ada ya, ataukah kita mau menolong di air. Menolong dia. Ya di air, maka ini yang digunakan SCBA ini. TPA. Iya. Iya, iya. Ini juga sudah dipendidikan, teman-teman sudah paham ini penggunaannya. Sudah paham itu ya Sudah kira-kira. paham Ya. penggunaannya. Jadi lengkap, termasuk itu kawat di belakang, penggaruk api. Ini penggaruk api. Ini yang penggaruk api. Jadi ketika namanya overhaul ini. Ketika sudah ada kebakaran, kita pastikan lagi tidak ada api, maka digaruk. Termasuk skopang-skopangnya. Dilengkapi. Ini untuk alat-alat rescue, ya sensor kami ada. Jadi termasuk kampa, ini sudah kampa berbagai jenis kami punya. Ada kampak. Ya, pembongkar ini, pembongkar. Pembongkar. Jadi karena bisa saja orang terkurung tajam. Jadi berbagai jenis ini. Ini polbet kami. Jadi ketika nah ini ya, kita punya yang baru datang lagi. Ini tadi saya kira alat qasidah. Nah, ini alat Saya makan lihat dari nanti. jauh qasidah ini. Alat makan. Jadi ketika pasukan tidak perlu lagi pakai piring, tadi sudah lengkap ya. Alat makan. Kita pelan-pelan mulai melengkapi bahwa kita nanti membuka pendidikan apapun, apalagi kita akan membina Redcar, Ya. kita sudah tersedia. ini dia. Ini tenda kami ada yang 12 kali 6 meter, ada yang 6 kali 6. Jadi tenda kami ini tenda pasukan, Tenda pasukan. yang siap sedia ketika di lapangan sudah bisa dipasang. Bukan ke tenda kemah ya? Model kemah tetapi dia multifungsi. Multifungsi. Iya. Sekali-sekali juga bisa dipakai. Bisa kemah. rapat di dalam, ya. Iya. Nah, ini ruang-ruang kami, alhamdulillah sudah bukan karena harus ada ruangan, tetapi bagaimana kita berpikir dia menjadi ruang publish, kemudian ruang edukasi. Ruang edukasi. Ya. Tidak mesti harus ada ruangan, ada kantor Iya. yang bagus, baru kemudian bisa berkarya, bisa beride gagasan. Benar-benar. Program jalan terus. Program jalan terus. Iya. Bukan kepada kantornya, tapi kepada ide dan gagasannya. Ya. Ya, tentu dukungan yang paling besar dari pimpinan daerah. Itu Konsennya. dia. Sehingga kami memiliki alat yang sudah ratusan juta ini. Kalau tidak didukung pimpinan daerah, ya mana mungkin. Usia kami baru 1 tahun 8 bulan, tapi alhamdulillah sudah ada 7 kabupaten yang ke sini kaji tiru. Ya. Kemudian kami juga sudah diundang keluar. Luar Membawakan biasa. materi di kabupaten-kabupaten. Ini di dalam juga ini ada satu baju yang tadi belum. Ini khusus di perbengkelan namanya Refire. Refile. Jadi ketika dia akan masuk di bengkel, di workshop kami tidak boleh menggunakan baju sembarang. Jadi semua sini ada SOP-nya. Nah, ini sudah ada helm-helmnya apa semua sudah. Iya. Bengkel. Iya. Bengkel khusus untuk peralatan-peralatan di sini ya. Damkar ya. Damkar sini. Oke. Nah, ini ruang kami. Jadi di sini ini ruang produksi namanya. Ruang produksi maksudnya produksi Semua apa? di sini peningkatan SDM. Jadi ketika Infokus ada, kami rapat di sini dia pemaparan. Pemaparan di sini. Jadi kami di sini setiap teman-teman habis perjalanan dinas wajib menyampaikan apa yang dia dapat di sana. Habis perjalanan dinas bisa Di sini biptek menyampaikan. dari keluar Iya. daerah. Di sini pemaparannya, dipaparkan. apa yang dia dapatkan. Kemudian baru 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, kami di sini ada peningkatan kapasitas melalui dengan bagaimana membuat dia mampu berdiri sebagai penyuluh. Maksudnya penyuluh apa ya? Penyuluh untuk menyampaikan ke masyarakat tentang ilmu-ilmu kedamkaran. Jadi taruhlah Pak Kasat kemarin ada satu materi diberikan, dikolaborasi berapa berselancar di dunia internet, mencari bahannya dan bahan kami yang sudah pendidikan, kemudian dibuatkan PowerPoint presentasi di sini. Persentase di sini. Kami lihat di mana sisi yang harus kami tambah, bagaimana cara penampilannya, dan kita membina di sini bahwa kita berbagi ilmu, dan kita siap untuk berada di masyarakat setiap Sudah saat. berapa banyak personilnya kita yang sudah siap untuk, Saat ini 97 dan siap alhamdulillah untuk penyuluhan? semua siap. Sudah semua siap. Ya, karena kami di sini tidak boleh ada yang bilang tidak siap. Itu penyuluhan siap. khusus untuk Iya, damkar. Kemarin iya. juga ada penyuluhan diajarkan mengaji sampai ceramah. Ya, setiap Ramadan kami namanya di sini Ramadan menyambar. Ramadan apa? Jadi Ramadan menyambar di sini, ya. Maksudnya nyambar apa? Menyambar dengan suasana Ramadan. Jadi di sini kami ada lomba kultum. Kultum. Semua wajib termasuk saya. Kemudian lomba mengaji, lomba adsan. Dan ini sudah 2 tahun kami kasih sertifikat dan rewardnya. Jadi membina imtak itu yang perlu juga. Iya. Jadi Dan alhamdulillah semua tidak ada. Jadi begitu sudah tampil, ternyata yang disampaikan ini untuk dirinya juga sendiri. berbanding lurus dengan tugas dan Iya, fungsinya. iya. Ya. Oke, kita coba lagi yang berikutnya. Nah, ini ruang-ruang teman-teman. Jadi ada beberapa ruangan kami di sini teman-teman ASN dan P3K. Dan ini administrasi kami di sini. Ini ruang administrasi kami yang tertata. Jadi sudah ditata. Jadi kami bagaimana membentuk supaya kami digitalkan. Ini ruangan apa sih? Administrasi. Administrasi. Ya, itu, sekretariat. Ya. Sekretariat. Ya, jadi ini masih menggabung. Insya Allah kalau kita sudah pindah kantor, sudah akan lebih tertata lagi. Ya.
Nah, ini di ruang sebelah yang menjadi tempatnya para kepala seksi termasuk saya. Nah, ini kita kolaborasikan bagaimana bisa teman-teman kerja. Ada ruangan ini, ruang-ruang kabit, ruang kepala seksi, sekaligus admin kami. Ini kabit apa di sini nih? Di sini kabit pemadaman dan penyelamatan bersama para kepala seksinya. Kepala seksinya. Kemudian kabit pencegahan di sana bersama kepala seksinya. Kemudian kabit sapras. Jadi 3 kabit di sini. Karena kasih masih tipe B. Dan ini adalah ruang admin. Di sini kenapa laporan kami dan seluruh terstruktur, admin kerjanya admin. Admin kerjanya admin. Admin, Tidak ya. boleh lagi yang lain gitu? Tidak boleh. Jadi semua laporan harus bagaimana dimiliki ilmunya sampai dia ahli. Dan ini yang kami lagi buat namanya proyek inovasi lagi kami yang ke-23. Inovasi Kandang Satani. Yang ke-23. 23. Ya. Wow. Pencapaian kami sudah 25. Jadi Ini bayangkan. yang ke-23. Ini yang ke-23. Bagaimana kita membuat ada command center. Command center ini fungsinya sebagai pusat operasi kontrol. Jadi Command center ya, maksudnya command. ya, pengendalian operasi. Ya, center. Ya, jadi ada slogan kami respon cepat keselamatan utama. Selamatannya. Ya, mungkin kita boleh masuk di dalamnya dan ini sudah tahap launching. Mungkin sekitar di bulan ini di minggu kedua, Pak Bupati akan launching di sini dan ini kita sudah mulai running. Running, ya. Ini kita multifungsikan. Ya. Selain dia command center, jadi di sini nanti ada operator yang akan melihat ketika ada terjadi bencana, ada pelaporan dari masyarakat, maka langsung bunyi alarm di luar. Ini di sini operator. Ya. Nah, Begitu bunyi alarm di luar, maka akan tampil di televisi. akan tampil Di monitor sana akan muncul, oh titiknya di sana, di desa ini. Langsung tergambar. Begitu bergerak kami punya kendaraan, maka akan kelihatan, oh kendaraan kami, kalau umpama dia rute padat, bisa kami alihkan. Padat di situ rutenya. Jadi dia menggunakan Google Map dan satelit. Google Maps Ya, inilah fungsinya. Ini command center. Dan alhamdulillah kita juga tidak semata-mata command center. Di sini kami buat podcast. Oh. Sebagai media center, jadi seluruh operasi yang sudah dilakukan, maka rilisnya di sini. Dirilisnya di sini. Rilisnya di sini. Selain di ruangan presentasi tadi itu ya? Jadi di sini rilisnya. Jadi umpama taruhlah ada kemarin ada orang hilang. Ya. Maka rilisnya di sini. Oh, iya. Sejak bagaimana sampai dia menemukan di sini dirilis supaya media center ini penyampaian yang Rilis kan dalam bentuk tulisan kan. Tapi ini nanti berbentuk video audio. video audio untuk kita publish ke masyarakat bahwa masyarakat harus tahu apa yang kita bikin. Benar. Bahwa rohnya itu OPD adalah ketika mampu kita menyampaikan ke masyarakat apa yang kita lakukan tiap hari. Apa yang kita lakukan tiap hari benar ini harus. Karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan tentunya kepala daerah. Inilah foto-foto kami sebagai latarnya. Wow, sudah ada foto Ya, latar. seluruhnya yang di sini ada bahwa di jejak digital itu tidak bisa lagi dipungkiri. Ya. Iya, jejak digital ini. Kegiatan-kegiatan. Ya, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bantuan dari Jepang, 4 unit fire. Iya, Kami juga alhamdulillah kemarin yang kelima se-Indonesia pengukuhan Red Car yang dihadiri oleh Pak Dirjen. Wow. Dirjen Atwil. Ini maksudnya kembali ke persoalan yang tadi, ketika masyarakat mengirimkan foto itu tidak sekedar foto berarti harus dengan apa namanya tempat. Iya. dia Jadi berada. tidak perlu. Command center dari kecepatannya, kalau dia panik tidak bisa lagi menelpon, cukup saja memotret, kemudian langsung dikirim ke nomor kami call center. Call center. Langsung dibaca di sini bunyi alarm bahwa ada terjadi, langsung kelihatan di monitor. Langsung kelihatan di monitor. Monitornya yang ini. Yang ini ya. Monitor. Di sini pusat pengendali akan menyampaikan bahwa segera, maka kecepatan-kecepatan itu yang kita akan potong. Perintah itu langsung dari di sini atau Dari sini, komando sini. Oh begitu ya. Jadi di sini ada namanya Satgas. Satgas Command Center yang 24 jam piketnya di sini. Tidak perlu lagi menunggu pimpinan. Tidak perlu. Tidak perlu karena sudah ada SOP-nya, cara penggunaannya, cara penyampaian. Jadi kami tinggal melihat karena akan dilingkan kepada HP kami juga semua. Jadi termasuk kalau ada personil kami dekat dengan lokasi kejadian, maka akan berdering di HP-nya untuk segera masuk ke lokasi itu. Secanggih itu ya teknologinya. Ya, teknologinya alhamdulillah kami sendiri kita padukan dengan Fast Respon. Jadi aplikasi namanya Emergency Fast Respon. Fast Respon. Kayaknya satu-satunya ini di Sulawesi Tenggara belum ada yang lain. Untuk saat ini sudah ada yang lain mungkin, tetapi untuk yang melingkan sampai dia ada ruangan tersendiri mungkin baru kita. Baru kita ya. Baru Konawe Selatan ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun umurnya belum 2 tahun. Ya, dengan ruangan yang kami siapkan, membuat sendiri. Ini tadinya ruangan saya. Tetapi kebutuhan lebih penting saya yang bergeser dijadikan satu ruangan karena ini menjadi ruang sangat sentral dalam operasi koordinasi. Ya. Luar biasa. Ini
Ini banyak penghargaan Ya, alhamdulillah ada dari Bekasi, dari Munpagi, kemudian dari ya kita sudah walaupun baru 2 tahun kita sudah mulai pelan-pelan ada prestasi yang diciptakan oleh teman-teman. Persis seperti studio, tapi studio yang sekaligus menjadi common center yang multifungsi rupanya. Ini banyak bisa bermanfaat di sini nih. Jadi, luar biasa. Ini ide dan gagasannya Pak Kadis, sahabat, bahwa tidak memandang dia harus berkantor di tempat yang bagus dengan anggaran yang besar untuk berkarya, tapi beliau dengan anggaran yang secukupnya, luar biasa, dia sudah bisa berbuat banyak untuk masyarakat di Konawe Selatan. Bagaimana jika dia bisa diberikan kesempatan dengan anggaran yang cukup, tentu gagasannya akan lebih banyak lagi demi untuk kepentingan orang banyak. Seperti itu kira-kira Pak Kadis ya? Insya Allah. Ya. Nah, apa yang menjadi keinginan kita selanjutnya pasti banyak, tapi target tentunya ada. Keinginan kami yang paling utama setelah teman-teman kami selama kurang lebih 2 tahun di sini, sekarang 1 tahun 9 bulan kami bersama membangun damkar dari nol. Kami punya keinginan bahwa di Konawe Selatan ini semakin menurun tingkat kebakaran, bencana kebakaran, tetapi penyelamatan yang semakin dikenal. Persentasenya gimana? Alhamdulillah untuk tahun kemarin ada 53 kasus, di tahun ini tinggal 2 kasus. Tinggal 2 kasus. Iya, tapi penyelamatan yang naik. Oh. Penyelamatan ya itulah yang sekarang masyarakat sudah tahu bahwa ternyata damkar ada animal rescue, ada pencarian orang, ada termasuk yang sampai masyarakat pun ada yang sempat skeptis dan kami. Tiba-tiba kami posting ada kucing. Kita evakuasi, bilang, wah kenapa biar kucingnya? Ya, sepanjang kucing itu kemudian masyarakat terganggu, kita dipanggil wajib. Wajib. Jadi bukan kita datang mengambil sesuatu yang tidak emergensi. Ukurannya kucing saja diselamatkan, apalagi orangnya gitu. Apalagi orangnya. Jadi jangan kan kasus cincin saja sini sudah berapa kali? Oh iya, cincin. Iya, cincin kita melepas cincin, alhamdulillah semua sukses. Cincin kawin. Mungkin kelewatan pakai, lupa, cincin kawin lagi ya akhirnya nggak bisa keluar. Salah satunya cara ya dengan cara pemotongan yang sudah dipelajari teman-teman di pendidikan. Jadi intinya bahwa kami di sini sukses dalam melaksanakan tugas pertama karena disupport oleh Pak Bupati dalam peningkatan kapasitas. Kami tidak berani menurunkan pasukan, menurunkan teman-teman kalau tidak ada ilmunya. Karena di damkar itu kami adalah proses siaga satunya tinggi sekali. Berisiko terhadap kami dan berisiko terhadap orang lain. Jadi bayangkan kalau tidak ada ilmunya, serta merta kita turun, yang kita tolong bukan justru menolong, malah menambah. Banyak pelatihan dong kalau. Ya alhamdulillah kami di sini selain pelatihan yang sudah dari Ciracas Pusdik, kami juga pernah datangkan di sini. Kita dilatih di sini. Kami juga hari-hari di sini ada latihan hari setiap jam 10 namanya konsignus jaga. Semua yang piket wajib latihan. Jadi pengulangan apa yang kami dapatkan di sini terus tercapai. Dan alhamdulillah tidak ada kantor kami sampai hari Minggu pun dia berisi dengan keinginan tahu, kemampuan belajar, dan teman-teman kami pacu untuk itu. Ya alhamdulillah sehingga kita mungkin dikunjungi akibat itu, dan di zaman ini semua pasti ditahu kalau kita bermedia sosial secara baik. Harus banyak bermedia sosial. Memberikan kabar kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa melalui damkar mat ini di Konawe Selatan, Anda wajib berkunjung di tempat ini karena yang namanya bencana kebakaran tidak satupun kita yang dapat mengetahui kejadian itu bisa terjadi kapan, tapi itu kerap kali mengancam kita semua, dan itu harus Anda sempatkan diri untuk datang berjalan-jalan di sini. Kalau tidak, cukup nonton Pena Sultra atau lihat di media sosialnya Damkar Mat. Ya, itu yang kira-kira mungkin yang mudah-mudahan nanti di pelatihan penyelamatan tingkat desa Red Car itu. Kami punya Red Car, alhamdulillah sekarang sudah tingkat desa sudah 2.700 sudah terbentuk. 2.700 sudah melebihi dari jumlah desa dong. Iya, belum, masih ada lagi beberapa desa yang masih kami lakukan perekrutan, dan wajibnya sesuai Kepmen itu per desa paling kurang 4 orang. Paling kurang 4 orang. Ya, tugas kami adalah memfasilitasi seragamnya dan melatihnya dengan 27 item pendidikan. Salah satunya 14 item tentang kebakaran, kemudian 13 item tentang rescue, penyelamatan. Jadi ini kita harus bekali mereka semua. Jadi tersedia di desa yang punya kemampuan itu, sehingga respon time yang sekarang 10 menit sudah tercapai dengan adanya mereka. Nah, tunggu dulu Pak Kadis, koneksivitasnya tentang kebencanaan ini. Selain kebakaran, musibah-musibah yang lain, kan ada musibah gempa bumi. Nah, ini kan harus ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Harus apa saya
lakukan ketika terjadi gempa? Apakah ini juga sudah ada juga di Damkar? Malah kami pendidikan kan. Di Ciracas di sana ada sengaja gedung namanya gedung vertikal yang sudah simulasinya gempa besar. Jadi bagaimana menyelamatkan orang ketika gempa, kemudian cara berlindungnya, kemudian kami sebagai orang rescue bisa menyelamatkan dia dari gedung runtuh. Jadi memang seluruh yang tentang kebencanaan kita sudah pendidikan kan, alhamdulillah, dan malah simulasinya di sana benar-benar gedung yang sudah bencana. Oh, yang sudah bencana. Jadi namanya gedung vertikal. Mulai dari airnya, kemudian bagaimana bangunan yang sudah porak-poranda, kemudian ada yang kita masuk. Yang lebih sentris lagi pernah kita pendidikan kan di sana, ada gedung yang sengaja dibakar. Wow. Sengaja dibakar, kemudian gelap. Nah, kita menggunakan SCBA, kemudian menggunakan safety, baju safety, kami masuk bagaimana untuk bisa keluar dari gedung itu. Itu tantangan yang paling berat sekali, karena kami punya oksigen ya sampai hanya 25 menit. Di batas menitnya? Ya. Jadi bayangkan kalau kita di labirin itu yang kita tidak paham, tidak betul-betul memahami apa yang kita sudah dapat materinya, maka bisa saja kita dijemput dengan petugas itu dalam kondisi gelap sekali. Apa yang inti sebenarnya dalam penyelamatan ini, Pak Kadis? Inti dalam penyelamatan tentu jangan sembrono, kemudian miliki ilmunya, kemudian tentunya di dalam penyelamatan itu kita betul-betul memikirkan orang yang kita akan selamatkan dan diri kita sendiri. Oke, baik, itu yang paling penting sahabat, dan tentunya kembali kepada kita semua, kembali juga kepada Anda, apakah Anda ingin selamat? Ya, tergantung kepada Anda. Pelajari ilmunya. Terima kasih sudah bersama kami di Pena Sultra bersama Damkar Mat. Terima kasih Pak Kadis. Selalu siap siaga 1x24. Saya pikir tadi nggak ada orang, ternyata siap siaga 24. Tidak ada hari Jumat bagi kami. Senin dan Jumat sama. Sama semua harinya ya. Dan selalu ada di kantor standby. Oke. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Anda berhak menilai apa yang kami sampaikan. Anda berhak berkomentar di kolom komentar. Apapun itu kami akan baca. Terima kasih dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.